Halo, apa kabar kawan muda Indonesia? Semoga sehat semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang karakteristik kewirausahaan. Bagi yang belum menonton, silakan tonton dulu, linknya ada di pojok, agar kalian lebih mudah dalam memahami pembahasan pada materi video ini. Di video ini, kita akan membahas materi tentang transportasi dan logistik. Bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini, silakan subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya, agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari channel ini. Like jika suka dengan video ini, dan share ke teman kalian jika merasa video ini bermanfaat. Simak terus video ini dari awal hingga akhir. Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan dapat menempuh jarak yang dekat, sedang, maupun jauh. Perpindahan jarak dekat banyak terjadi di sekitar kita. Sebuah contoh sederhana adalah saat kita membawa beberapa buah gelas berisi air minum dari dapur ke ruang tamu dengan menggunakan bagi. Bagi merupakan sarana transportasi yang digunakan untuk memindah gelas dari dapur ke ruang tamu. Contoh lain adalah kegiatan menimba air dari dalam sumur. Wadah air yang diturunkan menggunakan tali dan katrol dapat disebut sebagai alat transportasi. Jadi, bagi atau wadah air, tali, dan katrol disebut alat transportasi jarak dekat. Bagi membantu perpindahan secara horizontal, sedangkan wadah air, tali, dan katrol membantu perpindahan secara vertikal. Perpindahan jarak sedang, sebagai contoh, diantaranya adalah tangga berjalan atau eskalator, ban berjalan atau eskavator, atau papan yang dipakai untuk meluncur dari dataran yang lebih tinggi. Sedangkan untuk contoh alat transportasi jarak jauh adalah penggunaan kendaraan bermotor untuk memindahkan barang ke tempat lain yang lebih jauh, misalnya satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain. Pada masa awal peradaban, manusia menggunakan cara paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Manusia menggunakan kemampuan tubuhnya untuk berpindah maupun memindahkan barang dengan berjalan kaki serta menjinjing atau memikul barang bawaan di bahunya. Cara bawa tersebut hanya dapat digunakan untuk membawa barang yang tidak terlalu berat. Kemudian, manusia mulai menggunakan tenaga hewan untuk alat transportasi darat. Perkembangan peradaban menuntut manusia untuk terus memanfaatkan pikiran kreatifnya dalam membuat berbagai alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan bahan yang ada di sekitarnya. Teknologi transportasi terus berkembang dengan ditemukannya roda, kemudian diikuti penemuan-penemuan baru seperti teknologi pembuatan jalan dan kanal laut, teknologi balon udara, teknologi mesin uap, rel kereta api, pesawat udara, dan berbagai penemuan-penemuan lainnya. Kebutuhan perpindahan manusia yang terus meningkat didukung dengan kemajuan teknologi mekanik, elektronik, dan digital, mendorong perkembangan sistem transportasi hingga saat ini. Perpindahan objek pada prinsipnya melibatkan beberapa unsur. Objek yang akan dipindahkan, wadah atau tempat objek berada, medan yang dilalui,
sistem sumber tenaga yang menggerakkan perpindahan tersebut, serta pengendali perpindahan tersebut. Pada kegiatan membawa gelas dengan bagi, objek yang dipindahkan adalah gelas berisi air, bagi adalah tempat menaruh objek, medan yang dilalui adalah lantai rumah, sedangkan sumber tenaga dan pengendali adalah orang yang membawa bagi. Kegiatan menimba air sumur adalah memindahkan objek air menggunakan wadah air dengan sumber tenaga dan pengendali orang yang menimba dengan bantuan sistem tali dan katrol. Contoh lainnya, seorang pedagang telur mengangkat satu peti telur dari tokonya ke dalam mobil. Pada kegiatan tersebut, telur merupakan objek yang dipindahkan, peti adalah wadah dari objek, medan yang dilalui adalah jalan yang dilalui, dan sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga manusia, yaitu tenaga pedagang telur. Kemudian, telur tadi dibawa dengan mobil ke dalam rumah pembeli. Maka, pada kegiatan transportasi ini, telur di dalam peti adalah objek yang dipindahkan, mobil adalah sarana di mana objek ditempatkan, dan medan yang dilalui adalah jalan, dan sumber tenaga yang digunakan adalah sumber tenaga mesin mobil dengan pengendali manusia. Transportasi barang jarak dekat merupakan kegiatan sehari-hari yang kita alami dan terjadi di sekitar kita. Karena jaraknya yang dekat, seringkali permasalahan yang dialami pada kegiatan transportasi tersebut luput dari perhatian. Permasalahan transportasi jarak dekat dapat ditemukan jika kita berpikir kritis dan teliti mengamati. Permasalahan itu juga dapat dipecahkan dengan kreativitas dan cara berpikir inovatif. Kegiatan transportasi barang jarak sedang dan jarak jauh pada umumnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut logistik. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Kegiatan logistik yang utama adalah penyimpanan dan transportasi. Maka dapat dipahami bahwa transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Teknologi transportasi dan logistik adalah teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan perpindahan barang. Kita ambil contoh, kegiatan logistik untuk wirausaha telur ayam adalah komoditas yang mudah rusak. Maka, kita membutuhkan pengaturan yang tepat untuk penyimpanan maupun untuk transportasinya agar pedagang tidak mengalami kerugian akibat kerusakan barang. Kemasan atau wadah khusus dirancang untuk telur ayam agar terhindar dari benturan. Kemasan telur ayam pun harus dapat ditumpuk untuk efisiensi ruang penyimpanan. Penyimpanan dan transportasi barang harus mempertimbangkan faktor keamanan dan efisiensi ruang. Kebutuhan logistik diantaranya muncul sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi. Kegiatan panen misalnya membutuhkan kegiatan logistik. Logistik pasca panen dibutuhkan untuk memindahkan produk hasil panen ke tempat penyimpanan, menyimpan produk hasil panen, dan mengirim produk kepada konsumen. Transportasi dan penyimpanan produk hasil panen harus dapat menjaga kualitas produk tetap baik hingga diterima oleh konsumen. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.